Bulan puasa mau ngecek anggur udah manis siang-siang ya nggak bisa. Gimana cara ngeceknya? Kalau misalkan buah ini udah layak untuk dipetik atau belum, pakai apa ya ngeceknya ya? Atau kita punya restorannya itu ada kopi lah, ada ini, karena kita puasa kita nggak bisa ngecek. Atau kita kalau misalnya mau bisa ngecek sekalipun seruput begitu nggak sopan juga, karena higienis, karena untuk pelanggan. Gimana caranya? Kayaknya harus beli alat deh. Mau beli alat dulu. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temen-temen Tangerang Grab atau Ekipas Madirja Channel. Aku ada alat yang namanya refraktometer untuk mengukur Brix atau tingkat kemanisan. Jadi alat ini ya, refraktometer ini ada yang untuk mengukur tingkat keasinan, tingkat kemanisan gitu. Jadi tergantung kita mau beli alatnya gimana. Kalau misalkan emang untuk mengukur tingkat kemanisan, pastikan namanya portable refraktometer Brix, karena untuk mengukur tingkat kemanisan itu ada di Brix ya. Kalau misalkan yang untuk keasinan itu ada di salt, yang biasanya dipakai untuk akuarium yang kadar garamnya itu dipakai untuk ikan air laut. Nah, ada satu lagi Brix meter, tapi yang biasanya dipakai untuk madu gitu. Itu Brix juga, tapi itu biasanya dia pengukurannya itu bukan sampai 32 aja, dia ke atas sampai ke 100 gitu juga. Jadi jangan salah ya teman-teman, boleh yang beli yang untuk madu, boleh juga untuk yang khusus tanaman-tanaman buah, karena tanaman-tanaman buah ini biasanya tingkat kemanisannya itu mulai dari 0 sampai 32 Brix. Jadi barnya itu biasa sampai ke 32. Contohnya seperti ini. Om Eki, kok harus yang 32? Kenapa nggak yang beli untuk yang alat madu sekalian biar ketemu gitu ya ininya? Ya kalau buat anggur ya, kalau udah di atas 32 tingkat kemanisannya itu luar biasa banget manisnya guys. Yang biasanya tuh ada di kismis gitu ya, atau anggur-anggur yang lainnya gitu. Jadi ya yang 32 sebenarnya sudah cukup sih gitu. Kalau misalkan dia lebih dari 32, satu sisi 32, yang sampai 32 tuh harganya lebih ekonomis, lebih murah daripada yang sampai ke titik 90 ya barnya ya. Itu harganya mahal banget guys, bisa sampai 200-300an. Teman-teman harus tahu, lihat lingkaran merah itu Brix. Nah, itu yang bener ya, jangan sampai yang tulisannya salt. Nah, kalau ini adalah alat ukur Brix meter sampai ke 90 tuh barnya. Kalau ini yang, nah ini salinity tuh nih, ini untuk garam, jadi jangan sampai salah beli ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat di dalamnya itu seperti ini, kita akan lihat 32. Oke, nah itu 30, di atasnya masih ada bar-barnya itu. Nah, bar-barnya itu sampai menuju ke 32 Brix, dari 0 sampai 32 Brix. Kita akan bahas tuntas nih tentang alat ini. Oke, karena kita akan membahas tentang alat yang biasa digunakan untuk mengecek kadar kemanisan dari suatu buah ya, suatu buah. Nah, ya ini kita akan lihat dalamnya. Nah, ini harganya cukup murah guys. Harganya cukup murah, di online tuh banyak. Oke. Nah, ini ada pipetnya, kita juga dapat ini namanya obeng untuk kalibrasi. Oke, alatnya seperti ini. Ada warna biru, ini ada penutupnya gitu. Set. Seperti ini bisa mundur, yang ini bisa mundur ya. Ini bisa dimundurin seperti ini. Ini untuk settingan guys, settingan blur enggaknya gitu ya. Nah, biasanya di puncak paling atas dia akan jelas ininya, settingannya itu. Nah, kita harus tahu juga nih cara setting ini. Ini fungsinya untuk apa? Di sini ada seperti pentil baut ya. Nih. Nah, di dalamnya ada kayak seperti obeng minnya. Nah, itu cara kita untuk mengkalibrasi. Bagaimana sih cara kita mengkalibrasi? Oke, seperti ini caranya. Oke, yang namanya ukuran itu tidak bisa ditipu ya. Nah, kita harus mengkalibrasi di mana jadi gini cara kerjanya. Ketika kita memasukkan benda cair yang sifatnya manis ke dalam yang warna biru ini ya, yang warna biru ini, dia akan menunjukkan berapa kadar tingkat kemanisannya. Contohnya seperti ini. Oke, ini saya ada buah anggur yang masih asam ya, yang belum terlalu manis di sini. Kita akan cek kadarnya seperti ini. Kita akan ambil airnya. Pastikan di semua warna birunya ini ketutupan sama yang namanya cairan dari air anggurnya ini. Kita lihat ke dalamnya. Oke, kita lihat seperti ini. Oke, inilah yang ada di dalamnya. Berapa Brix? Nah, di situ fokus dong guys. Ayo fokus, bisa. Oke, di situ sekitar ada baru 11 Brix ya.
10 di atas. Nah, di antara garis warna putih dan warna biru, nah titik bertemunya itu adalah tingkat kemanisannya. Tapi saya bisa sesuka hati untuk menyeting kemanisan ini. Kalau misalkan tidak ada kejujuran di situ. Misalkan ini tingkat kalibrasinya saya mainin kayak begini nih. Oke, dinaikin terus. Oke, mentok di 16 brick. Ini masih dengan cairan yang sama ya, kita lihat. Nah, jadi tuh 16 brick tuh. Padahal cairannya sama. Oke. Jadi gitu guys. Jadi alat ya alat, konten ya konten. Hati-hati. Insya Allah kita memegang teguh. Gimana sih caranya untuk menyeting kalibrasi ini gitu ya? Pertama-tama ya kita cuci dulu, kita lap dulu. Pakai dye ini aja. Oke. Kita lap bersih ya guys. Kalau ada tisu, syukur pakai tisu gitu. Di bagian atas penutupnya, sama di bagian birunya juga harus dilap. Dilap ya, dibersihkan. Oke, kita harus siapkan air ya, air. Puasa. Orang puasa gitu. Kita harus siapkan air tawar yang sifatnya kalau nggak ada manis-manisnya gitu ya. Jadi ya, tingkat kemanisannya adalah 0. Ini untuk mengkalibrasi ya. Kita masukkan air biasa pakai pipet ke sini. Kalau misalkan air biasa udah bisa dipastikan tingkat kemanisannya 0. Nah, untuk ngaturnya, aduh kebanyakan. Oke, aduh, kurang. Ambil lagi air ya. Oke, basah aja nggak apa-apa. Tutup set. Oke, harusnya ini ada di angka 0. Kalau misalkan air biasa, kita cek. Wow, dia di 5. Oke, karena air biasa nggak mungkin ada di 5 brick ya. Kita lihat nih. Nah, tipu-tipu dia. Oke, kita setting dia. Settingannya ada di sini. Oke, karena ini adalah air biasa, putar ke kanan untuk menaikkan ke atas, putar ke kiri untuk menurunkan ya. Oke, kita turunkan sampai ke titik 0. Karena ini air biasa ya, harusnya ada di titik 0. Nah, ini cara kita untuk mengkalibrasi ya guys. Oke, kita turunkan ke kanan ya, maksud saya ke kanan itu untuk menurunkan, ke kiri itu untuk menaikkan sampai ke titik 0. Oke. Ngeblur mata saya yang ini. Kurang dikit lagi. Saya putar ke kanan sampai ke titik 0. Oke, pas. Nah, inilah kalibrasi yang benar. Seperti ini guys. Nah, jadi kalibrasinya sudah tepat. Nah, air biasa berada di titik 0. Seperti inilah cara kalibrasi. Airnya masih air biasa kok ini. Oke, masih air biasa. Kita bersihkan, kita keringin dulu. Oke, setelah dikeringkan, harusnya titik 0 itu sampai warnanya biru semua ya. Oke, sampai warnanya biru semua sehingga tidak ada di pengaturannya. Oke, cakep. Warnanya ada biru semua. Kamera. Kelihatan gak guys? Oke, dia udah warna biru semua. Ini settingannya udah benar. Kalau udah benar settingannya, kita tutup lagi. Seret. Om Eki punya buah yang manis nggak? Tolong cekin sekalian. Oke, kita cek. Ada buah anggur kayaknya yang bentar lagi matang. Oke. Kalau ini belum, sayang tuh kalau di potel-potel mah. Ini mah jul. Kalau jul itu udah jelas tingkat kepedasan. Kita akan cari yang matang. Wah, di situ susah. Loncat. Oke, kita sudah sampai ke atas. Teman-teman harus tahu ya. Ini harus tahu banget nih. Kalau mau ngecek anggur itu, yang paling matang duluan pasti paling bawah duluan. Nah, kalau mau ngecek itu makan bagian atas. Makan bagian atas dia udah manis, udah pasti dari atas ke bawah pasti manis. Tapi kalau kita makan dulu bawahnya manis, yang atas belum tentu manis, guys. Jadi gitu. Kita ambil yang paling bawah karena kita akan ngelihat manisnya. Aduh, cacat lagi nih. Oke, buah anggurnya udah didapatkan, alatnya sudah standby, udah netral, udah bersih ya, udah disetting, dikalibrasi. Kita akan melihat tingkat kemanisan ini. Nah, biasanya alat-alat ini itu digunakan sebagai ini ya, sama praktisi-praktisi untuk melihat kadar kemanisan dari gula, dari buah-buahan. Kalau misalkan kita tidak ingin mencobanya. Nah, biasanya kalau misalkan emang udah namanya lidah kan bisa menipu gitu. Oh, udah manis banget, belum tentu. Nah, biasanya para peneliti di kebun-kebun itu mengecek ini. Wah, ini udah layak, baru dipanen untuk semuanya. Untuk QC lah, quality controlnya gitu.
Jadi selain di ini ya, selain di perkebunan juga, kalau di restoran-restoran gitu untuk mengukur kadar manis kayak kemanisan kopinya mau disetting di berapa nih, di bricknya nih. Terus minuman-minuman kayak koktail gitu, kayak sirup begitu, itu bisa dilihat dari situ. Karena kita sebagai pelayan restorannya itu atau koki restorannya nggak mungkin nyicipin langsung gitu, dicobain. Akhirnya nanti ke jual pembeli. Nah, pakai alat itu akan lebih higienis tentunya. Kalau untuk konten kreator penting juga. Oke, kita ambil airnya ya. Kita ambil airnya. Oke, sampai ke titik birunya semua basah. Titik birunya semua basah, kita tutup. Ses. Wow. 15 brick, artinya masih belum matang sempurna. Kenapa dia belum matang sempurna? Oh, pantesan. Bijinya masih warnanya hijau banget nih. Bijinya hijau banget kan? Tuh. Oke, teman-teman pengen lihat hasilnya seperti ini. Oke, dia ada di 15 brick ya. Mantap. Jadi belum matang. Lupa. Awas guys, namanya alat bisa dimanipulasi. Kejujuran itu ada di diri kita ya. Jadi caranya seperti itu, kejujuran. Selalu kalibrasi. Kalau misalkan kita mau setting udah pas belum, pakai air biasa dulu kita cek. Ternyata di titiknya udah bener 0. Kalau misalkan dia titiknya masih biru semua, itu nggak bener. Kalau misalkan dia pakai air biasa, pasti dia naiknya sampai 0 aja. Kita coba saya cek lagi pakai air biasa. Tadi kan habis ngucur manisnya. Oke. Nah, ini udah 0 nih. Cakep. Ini artinya kalibrasinya udah pas. Ya, kok fokus. Nah, udah 0. Kayaknya masih ada manis-manisnya dikit, tapi dia udah 0, udah cakep. Dikasih tahu edukasinya begini langsung beli, nanti nyesel. Hati-hati guys, jangan. Jadi alat ini tuh kayak untuk praktisi-praktisi, untuk pekebun-pekebun, terus untuk mainan, untuk bikin konten gitu. Jadi nggak wajib harus beli gitu, tapi jangan ada penyesalan kalau misalkan emang beli alat ini. Jadi gitu. Jadi cuma untuk mainan aja, fungsinya signifikan apa enggak sih? Lah kalau cuma pekebun-pekebun kecil untuk dinikmatin sendiri, langsung pakai mulut aja, kalau udah manis ya panen aja gitu. Jadi nggak wajib juga beli alat ini. Cuman kita bagi informasinya, cara ngeceknya itu seperti itu, cara gunainnya seperti itu, agar tidak dibohongi gitu, maksudnya seperti itu aja sih gitu ya. Kalau misalkan disalahgunakan ya, contohnya ingin menenarkan suatu varietas anggur, akhirnya dicek pakai alat itu, nggak dikalibrasi dulu, kemanisannya sampai wah tinggi banget gitu, padahal tingkat kemanisan gula aja tuh sampai 17 brick ya. Gula kan manis banget ya. Nah, kalau misalkan kita nggak mau ditipu ya kayak begitu, kita harus cek sendiri juga gitu dari situ. Alhamdulillah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau misalkan punya alat, kadang-kadang orang pemula gitu pengen beli alat ini, malah ketuker sama alat untuk ngukur brick dari ini ya, brick dari madu lah, yang saltnik, yang ngukur garam lah, ngukur pedas lah. Ingat, refraktometer bricks. Nah, barnya sampai ke 32, itu yang pas. Harganya ya lihat aja di online. Refraktometer tulisannya tadi ada. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman. Itulah cara kalibrasi, cara menggunakannya di tanaman-tanaman kita, buah manapun itu bisa dicek tingkat kemanisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe Eki Pasmodirja channel.